Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika bersama saya Ibu Fitri Rahmayani. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang konsep matrik dan operasi pada matrik. Nah, kali ini kita akan membahas tentang determinan dan inverse matrik berordo 2x2 serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran ini akan terbagi atas beberapa bagian. Apa saja bagian-bagiannya? Yuk langsung saja kita bahas bagian A, yaitu determinan matriks berordo 2x2. Misalkan matrik A yang anggotanya A, B, C, D, maka determinan matrik A adalah det A, tulisannya det A tapi membacanya determinan A ya, atau yang tanda pagar itu lambang determinan juga ya. Determinan matrik A adalah selisih perkalian elemen diagonal utama dengan perkalian elemen diagonal kedua. Atau pada matrik ini AD dikurang BC. Contoh, tentukan determinan matrik P yang beranggotakan negatif 3, negatif 1, 4, 5. Maka perkalian elemen diagonal utamanya negatif 15 dan perkalian elemen diagonal keduanya negatif 4. Sehingga negatif 15 dikurang negatif 4 sama dengan negatif 15 ditambah 4. Hasilnya negatif 11. Jadi determinan matrik P nilainya negatif 11. Contoh berikutnya. Jika matrik Q beranggotakan negatif 2, 5, negatif 1, dan A mempunyai determinan negatif 1, tentukan nilai A. Maka perkalian elemen diagonal utamanya negatif 2A dan perkalian elemen diagonal keduanya negatif 5. Sehingga determinan Q sama dengan negatif 2A dikurang negatif 5. Determinan sudah diketahui yaitu min 1 dan min dikali min jadi plus. Kemudian kedua ruas kita kurang 5. Sehingga negatif 6 sama dengan negatif 2A. Jadi nilai A sama dengan 3. Paham ya menentukan determinan matriks? Selanjutnya sifat-sifat determinan matriks. Misalkan matrik A dan B berordo M dikali M dengan M anggota bilangan asli, maka yang pertama determinan A dikali determinan B itu nilainya sama dengan determinan AB. Yang kedua, determinan A sama dengan determinan A transpose. Yang ketiga, determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A. Nah, karena menentukan determinan matrik ini berhubungan dengan elemen diagonal, maka hanya matrik persegi yang bisa dihitung determinannya. Oke, untuk membuktikan kebenaran sifat-sifat ini, silakan kalian kerjakan ini sebagai tugas pertama. Selanjutnya bagian C, yaitu inverse matrik berordo 2x2. Misalkan matrik A yang anggotanya A, B, C, D, maka inverse dari matrik A adalah A inverse, lambang A inverse pangkat min 1 itu ya. A inverse sama dengan seperdeterminan A dikali adjoint dari matrik A. Di mana determinannya AD dikurang BC dan adjointnya D, negatif B, negatif C, dan A. Perhatikan untuk adjoint, diagonal utama tukar tempat dan diagonal kedua berubah tanda. Yang negatif jadi positif, yang positif jadi negatif. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas contoh soal berikut. Tentukan inverse dari matrik A yang anggotanya negatif 1, 2, negatif 4, dan 6. Maka A inverse sama dengan seperdeterminan. Berarti 1 per negatif 1 dikali 6 dikurang negatif 4 dikali 2.
dikali adjoint-nya. Diagonal utama tukar tempat, jadi negatif 1, 6. Kemudian diagonal kedua berubah tanda, jadi 2 min 4. Sehingga setengah dikali 6 min 2, 4, min 1. Kemudian setengah kita kalikan ke dalam, maka didapat 6/2, negatif 2/2, 4/2, negatif 1/2. Jadi A inverse sama dengan 3, negatif 1, 2, negatif setengah. Selanjutnya bagian yang terakhir, penerapan inverse matriks. Kita langsung ke contoh soal saja ya. Tentukan harga satu buah pena dan satu buah buku tulis dari gambar berikut. Biasa kalau gambar seperti ini model matematikanya gimana? Ya, kita buat dalam bentuk sistem persamaan linear dua variabel. Berarti kita misalkan dulu bahwa X sama dengan harga satu buah pena dan Y sama dengan harga satu buah buku tulis. Sehingga persamaannya 3X ditambah 2Y sama dengan 13.000 dan 4X ditambah 3Y sama dengan 18.500. Nah, biasanya sistem persamaan linear ini kalian selesaikan dengan cara eliminasi dan substitusi kan? Ternyata ada cara lain, yaitu dengan inverse matriks. Karena sekarang kita belajar tentang matriks, maka sistem persamaan linear dua variabel ini bisa kita ubah menjadi persamaan matriks, yaitu matriks koefisiennya 3, 2, 4, 3 dikali XY sama dengan 13.000 dan 18.500. Kemudian perhatikan sifat-sifatnya. Misalkan persamaan matriks AX sama dengan B, maka matriks X sama dengan A inverse dikali B. Nah, apabila persamaan matriks berbentuk XA sama dengan B, maka matriks X sama dengan B dikali A inverse. Kembali ke permasalahan tadi. Permasalahan ini berbentuk AX sama dengan B, di mana A adalah matriks koefisien variabel, X adalah matriks variabel atau penyelesaian, dan B adalah matriks harganya. Maka untuk mencari penyelesaiannya, X sama dengan A inverse dikali B. Berarti kita cari dulu A inverse-nya, yaitu A inverse sama dengan seperdeterminan A dikali adjoint A. Perkalian elemen diagonal utamanya 9 dan perkalian elemen diagonal keduanya 8. Sehingga determinan A sama dengan 9 dikurang 8 dikali adjoint-nya, yaitu 3, negatif 2, negatif 4, dan 3. Maka didapat A inverse sama dengan 3, negatif 2, negatif 4, 3. Kemudian A inverse kita kalikan dengan matriks B, matriks harga. Baris pertama dikali kolom didapat 39.000 ditambah negatif 37.000. Selanjutnya baris kedua dikali kolom didapat negatif 52.000 ditambah 55.500. Sehingga nilai X sama dengan 2.000 dan nilai Y sama dengan 3.500. Jadi harga satu buah pena Rp2.000 dan harga satu buah buku tulis 3.500. Paham ya? Silakan kalian kerjakan tugas 2 ini. Ibu percaya kalian dapat mengerjakannya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ketik di kolom komentar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.